Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudaffar Rifai dengan NIM 1010001251110. Di sini saya akan membahas tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum juga bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar hidup berdampingan secara harmonis, melindungi hak-hak masyarakat, dan sebagai alat untuk proses perubahan dalam tatanan sosial. Tujuan-tujuan utama hukum: pertama, keadilan, memastikan setiap individu mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Ini berarti perlakuan yang setara dan tidak memihak sesuai dengan jasa dan prestasi seseorang. Kedua, ketertiban, yakni menciptakan tatanan masyarakat yang teratur, harmonis, dan damai, di mana setiap individu merasa aman dan dapat hidup berdampingan. Ketiga, kepastian hukum, memberi rasa aman karena aturan yang jelas, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh dilanggar. Keempat, kemanfaatan. Hukum diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebagai aturan semata, tetapi juga sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan sosial. Fungsi hukum dalam mewujudkan tujuannya: pertama, perlindungan, yakni melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran dan menjaga keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua, pengadilan sosial, yakni berperan sebagai mekanisme untuk mendorong dan memaksa masyarakat memenuhi aturan serta menjaga ketertiban yang berlaku. Ketiga, sebagai alat perubahan, yakni hukum dapat menjadi alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan memberikan kepada setiap individu hak yang memang layak mereka peroleh. Gagasan ini dikenal sebagai teori etis yang menekankan pentingnya distribusi hak secara adil bagi seluruh warga negara. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, inti dari tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum berfungsi sebagai alat untuk membentuk tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Yang ketiga, Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum bertujuan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini dikenal dengan nama teori utilitas yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif. Yang keempat, Geni menyampaikan bahwa tujuan hukum adalah demi terjadinya keadilan dan sebagai bagian dari prinsip keadilan itu sendiri, hukum diciptakan untuk menjadi keadilan sosial melalui pengakuan terhadap kepentingan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. Tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 dasar utama menurut Gustav Redbrecht, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, dan melindungi hak asasi manusia. 3 dasar tujuan hukum: keadilan, yakni mewujudkan rasa keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang status, sehingga hukum bersifat adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kepastian hukum, menjamin adanya kepastian hukum di mana setiap tindakan negara dan warga negara dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Ketiga, kemanfaatan, yakni membuat hukum dapat menyelesaikan masalah sosial dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Definisi keadilan adalah
prinsip yang menuntut perlakuan yang sama dan setara bagi semua orang dalam situasi yang sama. Keadilan juga berarti hukum harus mempertimbangkan setiap perkara secara tersendiri, karena apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Contohnya, seorang hakim memutuskan hukuman yang sama untuk dua kasus pencurian yang identik tanpa memandang status sosial atau ekonomi kedua pelaku. Kedua, definisi kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum berlaku secara jelas, terperinci, dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Ini melindungi warga dari ketidakpastian dan kesewenang-wenangan. Contohnya, pasien memiliki kepastian hukum karena rumah sakit tempat mereka berobat memiliki izin operasional yang sah dan dokter memiliki surat izin praktik yang jelas. Ketiga, definisi kemanfaatan adalah prinsip yang menilai baik atau buruknya suatu hukum berdasarkan sejauh mana hukum tersebut memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Contohnya, kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai bertujuan untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang, meskipun mungkin sedikit merepotkan sebagian orang saat ini. Hubungan antara ketiga prinsip ini saling terkait dan ideal harus tercapai secara bersamaan. Yang kedua, dalam praktiknya terkadang muncul ketegangan antara kepastian dan keadilan. Misalnya, jika ada hukum yang pasti dapat dirasa tidak adil dalam kasus tertentu, hakim harus bisa menimbang antara keduanya atau mengaku pada hukum yang hidup di masyarakat seperti yang jelas dalam artikel. Yang ketiga, keadilan dan kepastian hukum harus tercapai terlebih dahulu untuk kemudian menciptakan kemanfaatan. Yang keempat, saling melengkapi dalam kondisi ideal. Ketiga prinsip ini bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.